Jujur saja sebenarnya mau mengkritisi bukan bertanya. Yang saya heran itu kenapa kalau seorang pendakwa itu harus disertai dengan seolah-olah menanamkan kebencian kepada Pak Jokowi terutama kayak gitu loh. Di era kepemimpinannya itu selama 10 tahun berarti sukses dong. Seperti itu. Dua periode loh. Contoh suksesnya apa, Pak? Contoh suksesnya apa? Janji mobil SMK, ya kan? Kebohongan publik di depan TV nggak ada, 10 juta lapangan pekerjaan nggak ada, nggak nambah hutang, wah jadi raja hutang, bebek Indosat, wah nggak ada, nggak akan gusur rakyat, teken tanda tangan kontrak politik itu di kampung akuarium. Pokoknya siapa yang punya rumah di sini lebih dari 20 tahun tidak akan digusur, tanda tangan, digusur juga. Kan ini sama-sama dipertanggungjawabkan. Saya ngomong begini ya diminta pertanggungjawaban. Jenengan ngomong begitu ya diminta pertanggungjawaban. Sama, di hadapan Allah nanti sama. DPR itu kita gaji supaya mulutnya itu kritis sama pemerintah. Nah, tapi ternyata DPR-nya dalam tanda petik nggak fungsi. Maka lahirlah orang-orang seperti saya. Lahirlah Roy Suryo, lahirlah Tifa, lahirlah saya, lahirlah Rocky Gerung, lahirlah Asyari, dan banyak lagi itu sekarang di medsos itu. Kenapa? Karena mereka merasa DPR sudah nggak mewakili. Maka sekarang pada ngomong sendiri-sendiri di medsos. Dan itu bagian dari demokrasi, itu bagian dari sunatullah. Udah hukum alamnya begini. Nanti sama-sama mati, DPR mati, saya mati, Jokowi mati, Gibran mati, sampean mati, saya mati. Selesai kalau udah gitu, baru nanti di akhirat sama-sama. Oh, ternyata Gus Nur salah, kapok kon. Nah, baru nanti di akhirat ketemu nanti. Oh, ternyata Pak Bolang ya. Ternyata Pak Bolang yang bener, Pak Bolang masuk surga. Alhamdulillah. Nanti di sana ketemunya nanti. Salah bener tuh, bukan di sini. Dan saya nggak pernah merasa benar. Setiap mengkritisi Pak Jokowi itu menggunakan perkataan yang begitu luar biasa, menghina. Contohnya apa, Mas? Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Sampai sekarang saya menunggu kapan ijazah itu akan berakhir di persidangan dan terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau Pak Jokowi salah, ya silakan ditindak seperti itu. Harus dipertanggungjawabkan sama Pak Jokowi kalau dia benar-benar memalsukan ijazah. Kalau Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka, legowo, iki lho rek ijazahku, nyo futuen, nyo cekelen, nyo observasin, nyo riseten, nyo Pak Hakim, Pak Jaksa, pengacara, ini lho ijazahku, futun sak warek-warekmu. Lalu Hakim memutus ingkrah, tok sah. Maka saya yakin ijazah ini clear, selesai, nggak ada lagi. Jadi kalau Saman berpikir ini kok nggak selesai-selesai, ya masalahnya itu Pak Jokowi, bukan kami. Pak Jokowi yang sampai sekarang itu sidang di depan rumahnya nggak pernah datang. Padahal harusnya datang kalau taat hukum. Kalau menurut saya ini santun ngeritik, gantung. Ya memang koruptor itu harus digantung memang. Saddam Hussein nggak koruptor aja digantung. Di Cina itu koruptor dipedot dasi mas, kalau di Mekah itu koruptor peng, pedot dasi. Di Cina koruptor, dor, mati mas. Tembak tengkuknya sini, dilebokno nang kandang buaya sana. Korea Selatan koruptor, wo, dor, cemplungno kandang buaya. Di Indonesia ini koruptor malah sholat id di rumah. Ya kan, gimana coba? Nggak bisa, jadi ini harus ada yang marah. Nah marah itu ya wajar kalau sambil mendelik-mendelik lah. Marah kalau nggak mendelik ya nggak marah jenenge mas. Itu bahasa tubuh kan gitu ya. Gantung, nah, itu bencong lek ngono mas. Oke, tapi Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terima kasih udah diperkenankan untuk naik ini. Di sini saya jujur saja sebenarnya mau mengkritisi bukan bertanya. Seperti ini. Kalau dibilang saya sebut Pak Nur bisa enggak ini? Nur bisa. Kayak gini loh. Pak Nur ini kan konsepnya kan berdakwah kan gitu kan. Setiap
Setiap saya lihat itu selalu sebagai pendakwa kayak gitu. Cuman yang saya heran itu kenapa kalau seorang pendakwa itu harus disertai dengan seolah-olah menanamkan kebencian kepada Pak Jokowi terutama kayak gitu loh. Nggih. Yang menjadi dasarnya itu apa? Seperti itu saya kan heran ini. Nggih, sampun. Sedangkan bentar-bentar, sedangkan Pak Jokowi itu saya lihat di era kepemimpinannya itu selama 10 tahun berarti sukses dong. Seperti itu. Nggih. 2 periode loh. Nggih. Contoh suksesnya napa, Pak? Contoh suksesnya napa? Ya banyak sekali, Pak. Kalau Nggih, kita napa? sebutkan Salah napa? ya seperti ini. Dari saham Freeport yang terbesar sekarang kan dimiliki negara kita seperti itu. Terus hilirisasi sampai sekarang ini kan sudah banyak pencapaiannya seperti itu. Itu suatu pencapaian untuk negara kita yang begitu besar. Untuk pemasukan negara kita begitu besar. Sampai sekarang kalau dibilang ada istilahnya isu lah katakanlah, Pak Jokowi dia mendaftarkan sebagai presiden menggunakan ijazah palsu, itu pun belum terbukti. Sampai Pak Sugi Nur sendiri kan masuk sampai di penjara seperti itu kan belum terbukti. Nggih. Jadinya dasarnya itu apa? Sampai sekarang kan belum terjawabkan. Kalau saya sebagai rakyat yang pernah dipimpin Pak Jokowi ya sangat meragukan statement Anda seperti itu. Nggih, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi saya hargai pendapatnya jenengan. Saya doakan jenengan sehat, Pak Jokowi sehat, gitu kan? Jadi saya tidak pernah benci Pak Jokowi sebagai personal. Saya nggak kenal Pak Jokowi. Haram hukumnya membenci orang. Saya nggak benci sampean. Saya nggak benci Jokowi. Yang saya benci jabatan publiknya. Kalau di mata sampean Pak Jokowi presiden baik, di mata saya Pak Jokowi presiden busuk. Kan boleh, jangan berpendapat baik, saya berpendapat busuk. Nah, itu nggak apa-apa. Bukan berarti saya benci. Yang saya benci jabatannya. Dan saya di penjara 4 tahun, sidang 6 bulan, ijazah Jokowi yang asli nggak pernah datang ke pengadilan. Itu hukumnya wajib. Ijazah asli harus datang ke pengadilan, hukumnya wajib. Dipanggil sama hakim nggak datang, dipanggil sama jaksa nggak datang. Jaksanya cuma nunjukkan fotokopi aja. Mana yang asli? Ya cuma dapat ini dari polisi. Nggak bisa. Bawa yang asli ke sini tak cium kakimu, wahai jaksa. 6 bulan sidang, nggak ada keadilan, ya kan? Jadi itu kasus politik dan sampai sekarang ijazah aslinya belum ingkrah di pengadilan, hanya ngomong saja nanti di pengadilan, nggak pernah ada. Sudah banyak makan korban, ijazah aslinya nggak pernah ada di pengadilan. UGM ngomong asli itu nggak ada kekuatan hukumnya. Polisi ngomong asli, itu nggak ada kekuatan hukumnya. Sampean ngomong asli, itu nggak ada kekuatan hukumnya. Pengacara ngomong asli, nggak ada kekuatan hukumnya. Kalau hakim ngomong asli di pengadilan, oke, ijazah ini asli, tok, tok, tok. Ah, itu baru berkekuatan hukum. Kita terima apapun hasilnya. Entah itu hakimnya disuap, disogok, terserah itu urusan nanti. Yang penting ingkrah dulu di pengadilan. Nah, kalau begitu tak cium kaki hakimnya, tak cium kaki jaksanya. Bila perlu tak cium kakinya Jokowi. Nah, itu udah ribuan kali kita sampaikan. Nah, ya gitulah. Masuk penjara tanpa bukti yang kuat. Jaksanya datangkan saksi ulama. Saya kena pasal penodaan agama, Mas. Di pasal berlapis, menebarkan kebencian, penodaan agama, menebarkan kebohongan, keonaran berlapis. Oke. Nah, akhirnya di dalam sidang saya disidik penodaan agama. Jaksanya mendatangkan ulama.
Katanya ulama, tidak tahu dari Majelis Ulama Indonesia. Oke. Ditanya sama hakim, Pak ulama, menurut sampean Gus Nur ini bagaimana? Apa menistakan agama? Mubalahnya. Oh iya, Gus Nur ini menista agama. Tidak sah itu ijazah apa? Mubalahnya itu tidak sah. Menebarkan kebencian. Persis jenengan gini ngomongnya. Lihat itu videonya di YouTube banyak itu. Oh nggak sah ya, katanya hakim. Nggak sah. Lah terus yang sah gimana, kata hakim. Ulamanya jawab, ya sah itu yang mubahalah itu harus berdua. Gus Nur sama Jokowi berhadapan mubahalah di depan kiai, di depan hakim, itu baru sah. Nah, kalau cuma mubahalah sendirian kayak Gus Nur ini nggak sah ini. Itu menista agama. Kata ulamanya seperti itu. Ini di ruang sidang, Mas. Jadi kalau di TV, di warung kopi ngobrol nggak ada kekuatan hukum. Ini di sidang. Oke, baru hakimnya nanya ke saya. Gimana Gus Nur? Kata Pak ulama ini sampean menista agama, mubalahnya nggak sah. Baik Pak Hakim yang mulia, sekarang saya mau ngobrol sama ulamanya. Pak Kiai, saya cium tangannya kiainya itu. Saya nggak ada masalah. Walaupun dia di pihak jaksa, di pihak Jokowi, saya cium tangannya. Saya tetap takdim. Nah, gitu. Jadi saya tuh nggak ada benci sama orang itu, nggak ada. Oke Pak ulama, saya setuju. Sampai bilang mubahalah saya nggak sah karena satu pihak, harus dua pihak. Oke, masalahnya saya nanya sekarang sama Pak ulama, pihak sana nggak ada yang mau diajak mubahalah. Terus gimana? Terus ulamanya diem. Oke, yang kedua Pak ulama, kan Anda sekarang dari pihaknya sana ini, dari pihaknya jaksa, pihaknya Solo, pihaknya Jokowi. Gimana kalau sekarang mubahalah sama saya ini di depan hakim? Pas ini, biar sah. Kalau saya yang salah, saya dilaknat 7 turunan sama Allah. Kalau sampai yang salah, sampai diazab sama Allah 7 turunan. Ayo sekarang mubahalah. Pas ini dua pihak ini, mumpung ada hakim. Ulamanya nggak mau, hakimnya nggak mau. Kan repot. Jadi gimana ini maksudnya? Ulamanya ngomong nggak sah, harus dua belah pihak. Dia sendiri nggak mau diajak mubahalah. Tapi setelah selesai, saya cium tangannya ulama itu. Tetap saya hargai. Beda pendapat itu biasa. Tapi karena dia ulama, dia lebih tua dari saya cium tangannya. Ah gitu. Pak Jokowi, saya nggak kenal. Ngapain benci Pak Jokowi? Nambah-nambah dosa. Ya kan, saya benci presiden, benci jabatan. Kebetulan namanya Jokowi. Janji mobil SMK, ya kan, kebohongan publik di depan TV nggak ada. 10 juta lapangan pekerjaan nggak ada. Nggak nambah hutang, wah jadi raja hutang. Bebek Indosat, wah nggak ada. Nggak akan gusur rakyat. Teken tanda tangan kontrak politik itu di kampung akuarium. Pokoknya siapa yang punya rumah di sini lebih dari 20 tahun tidak akan digusur, tanda tangan, digusur juga. Dan banyak lagi janji-janji yang dibohongi. Kan HTI dibubarkan sepihak. Saya bukan HTI. Saya ini orang yang netral ya kan. FPI dibubarkan. Saya bukan orang FPI. Ya kan? Ya seperti itulah. Tapi oke, intinya saya nggak benci orangnya, saya benci jabatannya. Dan sampai sekarang ijazahnya nggak ada, tersangkanya numpuk-numpuk, sudah ada 8 orang tersangka itu. Ijazahnya nggak ada, masih terus jadi polemik. Nah, jadi intinya biarlah saya yakini ini Mas. Kalau menurut jenengan saya salah, ya nggak apa-apa. Nanti saya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kan gitu kan. Saya pasti masuk neraka nanti kalau saya salah. Kalau Pak Jokowi bener, biarlah Pak Jokowi dimuliakan sama Allah. Saya dihinakan sama Allah. Tapi kalau saya yang bener, mudah-mudahan saya dimuliakan, Pak Jokowi dihinakan. Begitu saja. Kan ini sama-sama dipertanggungjawabkan. Saya ngomong begini ya diminta pertanggungjawaban. Jenengan ngomong begitu ya diminta pertanggungjawaban. Sama di hadapan Allah nanti sama. Jadi poinnya Mas siapa tadi Pak? Poinnya intinya, walaupun saya berdebat dengan kiai di ruang sidang, tapi tetap saya cium tangannya. Itu sampean kurung itu. Saya peluk. Ada videonya itu, viral.
Berarti saya itu bukan benci. Ya, saya tetap walaupun benci tetap berusaha adil, saya bisa pilah. Kalau Pak Jokowi itu mebel kayu, saya nggak benci, ngapain? Mau nyolong kayu kayak mau nyolong aspal terserah kalau dia bukan pejabat. Tapi karena dia pejabat, maka siapapun, dia harus Pak Jokowi, Prabowo kayak sampean kayak kalau sampean gubernur koruptor, tak serang sampean. Bukan sampeannya, jabatan sampeannya tak serang. Nah, jadi itu bukan membenci, itu amar ma'ruf nahi munkar menurut saya. Tapi kalau menurut jenengan itu membenci, alhamdulillah. Demokrasi, gak apa-apa mas. Yang penting sama tak doakan sehat, ya rumah tangga sakinah, rezekinya sama lancar. Kan gitu mas. Oke, jadi 1 menit terakhir ya mas. Saya tidak pernah benci orang. Apa alasan saya benci Jokowi? Kenal aja enggak, merugikan saya juga enggak, ya kan? Tapi dia pejabat, dan pejabat itu harus dikritik, dan itu tugas DPR mas. Ya, kita punya wakil di DPR namanya Dewan Perwakilan Rakyat. DPR itu kita gaji mas, supaya dia mengkritik sama pemerintahannya. Ojo ngini itu kita gaji. DPR itu kita gaji supaya mulutnya itu kritis sama pemerintah. Nah, tapi ternyata DPR-nya dalam tanda petik nggak fungsi. Maka lahirlah orang-orang seperti saya. Lahirlah Roy Suryo, lahirlah Tifa, lahirlah saya, lahirlah Rocky Gerung, lahirlah Asari, dan banyak lagi itu sekarang di medsos itu. Kenapa? Karena mereka merasa DPR sudah nggak mewakili. Maka sekarang pada ngomong sendiri-sendiri di medsos. Dan itu bagian dari demokrasi, itu bagian dari sunatullah. Udah hukum alamnya begini. Nanti sama-sama mati, DPR mati, saya mati, Jokowi mati, Gibran mati, sampean mati, saya mati. Selesai kalau udah gitu, baru nanti di akhirat sama-sama. Oh ternyata Gus Nur salah, kapok kon. Nah, baru nanti di akhirat ketemu nanti. Oh ternyata Pak Bolang ya. Ternyata Pak Bolang yang bener, Pak Bolang masuk surga, alhamdulillah. Nanti di sana ketemunya nanti. Salah bener tuh, bukan di sini. Dan saya nggak pernah merasa benar gitu. Dan terakhir Pak Bolang, di penjara itu saya banyak yang nawari duit, banyak nawari bebas. Yang penting saya minta maaf. Kayak Pak Damai Lubis, kayak Egy Sujana. Kalau saya mau datang ke sana, aman. Masalahnya ini soal prinsip, bukan soal benci. Demi Allah ini sebelum puasa saya ditawari uang 3 miliar. Ada menantu saya, ada anak saya. Kemarin sudah saya bahas. Saya dikasih jam, harganya 92 juta. Tapi sebelum nawari uang 3 miliar ngasih jam dulu. Ya udah saya terima. Saya kan nggak tahu kalau dia orangnya Jokowi. Nih Gus pakai jamnya Gus, kenang-kenangan. Oke, makasih Mas. Nih Gus untuk masjid 100 juta. Oke, saya terima Mas. Terakhir, Gus sampean piro sih rugi nih selama Jokowi jadi presiden? Oh ya akeh Mas, 3 miliar 4 miliar ya banyak. Pesantren di Palu hilang, di penjara, sidang Palu, sidang Surabaya, sidang Solo, sidang Jakarta, banyak Mas. Kalau secara uang miliaran, tapi kalau secara non uang, batin ini nggak bisa ditukar dengan uang. Ya wes Gus, aku lek batin gak iso, wes duitnya tak ganti nih, 3 miliar tak ganti nih sampean, gawe pesantren mana? Buat pesantren lagi. Ayo, sama tak ajak ke Solo, silaturahim ke sana. Tak tunjukkan ijazah aslinya nanti. 3 miliar Mas, kalau saya mata duitan lah tak terima. Masalahnya ini prinsip. Jadi kalau sampean bilang ini benci, saya bilang ini prinsip. Siapa nggak butuh duit? Bangun masjid belum selesai waktu itu. Tapi ini prinsip, saya nggak mau mengganggu prinsip saya nggak mau. Oke Mas, saya mau ke Solo. Kalau memang ada ijazah aslinya saya mau ke Solo. Nggak usah bayar 3 miliar. Tapi saya mau tanya dulu, ijazah yang mana? Kalau yang pakai kacamata yang beredar di medsos itu ya saya nggak mau. Podo wae, itu palsu. Kecuali ada ijazah lain. Oh, nggak jawab orang itu. Kenapa saya memaksa? Karena hakim belum inkrah.
Pak Bolang, kalau ada hakim sudah ngetuk palu, ijazahnya Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sah, tok tok tok, diem saya. Walaupun saya nggak cocok, saya hargai keputusan hakim itu nanti. Wah, Pak, jangan-jangan hakimnya disogok ini. Tapi saya kan dia sudahlah, saya hargai keputusan hakim. Biar nanti urusan hakim sama Allah nanti. Ini kan saya di penjara, ini kan belum ada yang asli, belum ada ingkrah. Kalau dari sisi hukum. Gitu Pak Bolang. Siap Pak Bolang ya, tak doakan pokok sama rezeki lancar. Kita nggak usah tukaran lah ya, kita ini sama-sama rakyat. Nanti kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Pak Bolang ya. Ini saya terakhir nih Pak Nur, seperti ini. Sebenarnya saya sangat mendukung semua rakyat yang kritisi, apalagi kayak Pak Nur ini kan punya banyak pengikut juga. Itu sangat berpengaruh sebenarnya. Semua ucapan Pak Nur ini sangat berpengaruh. Seperti itu. Cuman pesan saya ini bagi orang yang kritis, karena di negeri kita ini kan banyak dari istilahnya suku, terus etnis. Kita harusnya tetap menjaga moralitas, kesopanan, seperti itu. Karena ini yang jadi masalah, kita juga sangat risih setiap mengkritisi Pak Jokowi itu menggunakan perkataan yang begitu luar biasa. Menghina. Contohnya apa Mas? Contohnya apa? Contohnya seperti ini, gantung Jokowi, seperti itu. Apakah pantas mantan presiden kita gantung? Itu kan sudah jelas di medsos seperti itu. Sambun. Dan banyak lagi sebenarnya kalau saya sebutkan satu persatu, tapi itu nggak penting. Intinya kalau kita mau kritisi, kita kritisi yang lurus. Bisa kita laporkan ijazah Pak tentang pemalsuan ijazah dengan bukti yang kita punya. Bisa. Sampai sekarang saya menunggu kapan ijazah itu akan berakhir di persidangan dan terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau Pak Jokowi salah, ya silakan ditindak seperti itu. Harus dipertanggungjawabkan sama Pak Jokowi kalau dia benar-benar memalsukan ijazah. Tetapi ya nggak harus kita kritisi itu dengan ujaran kebencian, karena disitulah makanya banyak orang terjebak gitu di situ, dipenjarakan yang karena masalah itu sebenarnya. Kalau kritisinya enggak ada yang mempermasalahkan seperti Siap Pak Bolang. Oke Pak Bolang. Baik, makasih kesempatannya, makasih Pak Nur sudah ditanggapi dengan baik. Saya sangat terima kasih untuk semuanya. Sebagai penutup Pak Bolang kalau Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka, legowo, iki lho rek ijazahku, nyo futuen, nyo cekelen, nyo observasin, nyo riseten, nyo Pak Hakim, Pak Jaksa, pengacara, ini lho ijazahku futu-futun sak warek-warekmu. Lalu hakim memutus ingkrah, tok 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 sah. Maka saya yakin ijazah ini clear, selesai, nggak ada lagi. Jadi kalau Saman berpikir ini kok nggak selesai-selesai, ya masalahnya itu Pak Jokowi, bukan kami. Pak Jokowi yang sampai sekarang itu sidang di depan rumahnya nggak pernah datang. Padahal harusnya datang kalau taat hukum. Oke, tapi kita nggak usah memaksakan itu, nanti nggak selesai-selesai, nanti debat kusir ya. Lalu kalau ngeritik itu harus dengan bahasa yang santun ya. Ini negara ini Indonesia ini banyak suku. Ya gimana Mas, ngeritik itu ya santun nggak santun itu ya kembali ke relatif tadi itu. Menurut sampean saya kasar, kalau menurut saya ini santun ngeritik. Gantung, ya memang koruptor itu harus digantung. Memang Saddam Hussein nggak koruptor aja digantung. Di Cina itu koruptor dipedot dasi Mas. Kalau di Mekah itu koruptor peng pedot dasi. Di Cina koruptor dor mati Mas, tembak tengkuknya sini, dilebokno nang kandang buaya sana. Korea Selatan koruptor, wow, dor cemplungno kandang buaya. Di Indonesia ini koruptor malah sholat id di rumah. Ya kan, gimana coba?
nggak bisa. Jadi ini harus ada yang marah. Nah, marah itu ya wajar kalau sambil mendelik-mendelik lah. Marah kalau nggak mendelik ya nggak marah jenenge Mas. Itu bahasa tubuh kan gitu ya. Gantung, itu bencong lek ngono Mas. Oke. Tapi insya Allah ya, saya dulu pernah dituduh, saya dilaporkan katanya saya memecah belah bangsa. Coba Mas Bolang, ayo bangsa mana? Ada nggak Rusia, Korea, celah Indonesia belah gara-gara saya? Enggak. Gus Dur memecah belah anak bangsa. Enggak ada. Saya keliling Nusantara itu Dayak, Batak, Sunda, Jawa, Madura. Enggak ada mereka berantem gara-gara saya. Saya kemana-mana diterima. Di segala macam suku saya diterima. Kedalaman Dayak, Kalimantan saya diterima. Ya. Jadi ini relatif. Alhamdulillah, saya baru pulang dari Jepang. Saya bebas dari penjara 25 April 2025. Sampai sekarang belum istirahat. Safar terus keliling Nusantara. Jadi nggak ada. Saya mecah belah bangsa itu nggak ada. Mana bangsa yang saya belah? Nggak ada. Saya memecah belah umat? Nggak ada. Mana umat yang saya belah? Saya menebarkan kebencian antar agama. Nggak ada itu Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen berantem gelut berdarah-darah gara-gara saya, nggak ada. Ya, tapi sebagai penutup Mas Bolang, monggo nanti kita ketemu di hadapan Allah. Nanti itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Pak Jokowi dihisap, saya dihisap, sampean dihisap. Sampean bilang Pak Jokowi baik, saya bilang Presiden Republik Indonesia ke-7 jahat. Ini nanti dicatat sama malaikat. Gus Nur bilang Presiden ke-7 jahat, dicatat. Nah, sama juga gitu. Pak Jokowi baik, dicatat. Nah, nanti sama-sama kita ketemu di pengadilan akhirat. Kita nanti di sana ketemunya nanti, benar dan salahnya. Kalau ini di dunia ini semuanya masih serba relatif. Barakallah nggih, Pak Bolang nggih. Assalamualaikum.